Oke, selamat siang nih. Hari ini saya akan coba Sherza Maulida. Tadi yang seperti sudah Kak Edit cerita gitu. Saya saat ini berada di divisi System Integration dan Strategic Management. Nah, di mana kali ini saya akan membahas terkait dengan Operation Management. Jadi kalau nanti teman-teman kan akan dapat nih terkait dengan digital marketing, akan dapat terkait dengan finansial gitu. Nah, sekarang di Operation Management itu adalah hal basic di dalam kita menjalankan sebuah organisasi ataupun sebuah bisnis. Jadi operation management adalah basic untuk semua hal, karena kan tadi semua hal itu pasti mau digital, mau produksi, baik produksi untuk produk ataupun service pasti membutuhkan operationnya. Nah, di sini adalah kita akan berbicara terkait dengan basic yang ada di operation management. Oke. Nah, sebenarnya tuh apa sih operation management gitu. Jadi operation management basically adalah bagaimana kita memanage sebuah production dari goods and services, di mana kita memanage input yang masuk, di mana input tersebut kita transformasikan menjadi output, dan bagaimana kita memanage output tersebut. Itu adalah definisi singkat dari operation management. Detailnya seperti apa? Mungkin teman-teman bisa dilihat di sini ya. Gitu. Jadi di sini itu adalah ada namanya input. Gitu. Input itu baik berupa misalnya capital, human resource, material, customer, and information, yang dimana nanti operation manager akan melakukan plan, organize, schedule, and control, dan hasilnya akan menjadi sebuah output. Nah, dimana di dalam prosesnya itu ada yang namanya transformation activities, yaitu ada yang namanya flow of material information. Dalam hal ini contohnya adalah Lokalate. Ini adalah salah satu produk Nutrifood. Misalnya nih, inputnya adalah pasti ada namanya Lokalate, ada kopinya seperti apa, packagingnya gimana gitu. Nanti ditransformasikan oleh ada sebuah processing activities yang mana nantinya akan menghasilkan produk yang siap jual. Nah, operation management itu adalah bagaimana kita melakukan dari proses input menjadi output dengan kita menambahkan adanya suatu competitive advantage. Oke, nah ini mungkin transformingnya seperti apa gitu, dari inputnya berupa land, labor, capital, material, equipment, management, ada proses, di sini ada namanya production or service system, di mana nantinya akan menghasilkan output, baik itu berupa barang ataupun berupa services. Gitu. Nah, ini adalah secara general apa itu sebenarnya operation management. Jadi bagaimana kita bisa mengubah dari input menjadi sebuah output melalui sebuah proses yang adanya di dalam sebuah competitive advantage. Nah, sebagai contoh apa sih gitu kan? Ya, sebagai contoh mungkin teman-teman di sini ada salah satu fast food chain yang cukup besar, yaitu adalah si McDonald gitu. Operation manajemennya seperti apa sih gitu. Yang pertama pastinya dari mulai start dari inputnya sendiri, dari mulai bahan bakunya gimana, bahan kemasannya gimana, packagingnya seperti apa, chain-nya seperti apa, gimana gitu kan. Dari situ ada dari input tersebut itu nanti akan ada namanya sih sebuah proses, bagaimana cara masaknya, bagaimana cara mendeliver ke customer-nya gimana gitu untuk mendapatkan sebuah output. Output-nya apa? Output-nya adalah ayam goreng yang siap saji yang dengan rasa yang standar gitu. Nah, itu adalah operation management, itu adalah dari proses dari end to end dalam sebuah bisnis. Oke. Nah, ini adalah pada saat teman-teman nih gitu ya dalam menjalankan sebuah operation gitu, baik itu bisnis ataupun nanti teman-teman bekerja di perusahaan gitu ya. Ada namanya konsep yang namanya adalah SIPOK-P. SIPOK-P adalah kepanjangan dari supplier, input, proses, dan output. Dan juga customer gitu. Nah, di sini gitu, ini adalah sesuatu yang menjadi nyawa dari si sebuah organisasi tersebut. Di mana yang harus di-define pertama adalah purpose. Purpose itu adalah tujuan dari kenapa sih organisasi ini eksis gitu. Salah satu contohnya misalnya kita ngomongin Nutrifood gitu. Nutrifood itu apa? Nutrifood itu purpose-nya apa? Nutrifood itu purpose-nya adalah kita mau inspiring a nutritious life dengan produk-produk yang berkualitas gitu. Itu adalah purpose kita yang memang ya kita aiming kita ataupun tujuan kita terhadap organisasi yang dijalankan adalah seperti itu. Nah, dari purpose ini gitu, itu pasti nanti akan kita dari purpose itu kita mau serve customer yang siapa nih, target market kita gimana nih gitu. Nah, sorry sebelum saya lanjut,
pada saat kita mau mendefine si POC ini, yang pertama kali harus kita define bukan dari suppliernya dulu, tapi terbalik. Tapi dari customer-nya dulu. Gitu. Jadi misalnya customer kita nih, customer kita siapa? Customer kita misalnya kita spesifik kita ngomongin lokal latte. Lokal latte customer-nya siapa? Customer-nya adalah kaula muda gitu ataupun anak-anak muda yang suka kopi gitu kan, yang kopi tapi dengan cita rasa dengan taste-nya oke gitu. Itu adalah sebuah customer kita. Outputnya apa gitu kan? Outputnya adalah ya tadi sebuah kopi yang memang memiliki kualitas yang oke. Prosesnya apa? Nah, prosesnya itu di dalamnya misalnya sih ada proses produksi, ada proses marketingnya gimana gitu kan, ada proses digitalnya seperti apa, inputnya apa. Nah, untuk menghasilkan proses ini inputnya bisa jadi ya tadi bahan bakunya gimana, terus untuk marketing inputnya adalah brief dari briefnya seperti apa. Nah, suppliernya siapa? Suppliernya adalah pihak-pihak yang memang mensuplai terkait dengan si supply dari untuk si proses tersebut gitu. Nah, kita ibaratkan yang simpel dulu ya. Tadi kan Nutrifood gitu misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman gitu mau let's say sesimpel gitu membuka warung bakso gitu kan. Yang pertama di define yang seperti saya bilang ya, purpose-nya apa sih gitu kan. Misalnya nih, oke, purpose saya adalah saya mau membuat sebuah warung bakso gitu yang memiliki dengan rasa yang enak gitu, dengan rasa yang enak dan sehat gitu kan gitu. Itu adalah sebuah purpose-nya nih. Itu dan purpose itu menjadi sebuah nyawa gitu kan ataupun menjadi sebuah soul-nya dari si organisasi tersebut. Setelah purpose-nya terdefine gitu, nanti kita juga akan menentukan customer kita yang akan kita tuju itu yang seperti apa sih gitu kan. Nah, dari customer kita langsung mendefine juga nih output. Oh, outputnya adalah misalnya bakso dengan speknya adalah A, B, C, D, E gitu kan ya. Nah, dari outputnya ini kita define juga nih proses. Oh, untuk membuat bakso seperti ini kita prosesnya harus proses seperti A, seperti B, seperti C, seperti D gitu. Nah, dari proses kita define juga input gitu. Bahan-bahannya seperti apa aja yang dibutuhkan, lalu untuk kita mendefine suppliernya dari mana. Nah, ini adalah sebuah framework gitu yang nanti apapun teman-teman membuat sebuah bisnis atau organisasi ataupun dalam sebuah project gitu kan. Ini sesuatu framework yang cukup penting gitu untuk teman-teman bisa ketahui. Nah, kalau bisa dilihat di sini di atas ada namanya KPI. KPI itu adalah Key Performance Indicator gitu. Jadi di sini kita harus bisa mendefine nih, output kita itu sebenarnya seperti apa sih standarnya. Proses kita seperti apa standarnya sehingga proses dan output ini adalah sesuatu yang akan kita make sure untuk performance-nya seperti apa. Gitu. Nah, terus bisa dilihat di sini, ini ada namanya proses feedback gitu. Jadi di antara ke customer ke supplier di antara masing-masing ini ada proses feedback di satu sama lain. Nah, ini adalah terkait dengan si POC plus purpose. Oke. Nah, selanjutnya secara operation management itu how to manage-nya sih gitu. Yang pertama kita bisa bagi menjadi dua, ada secara operasional, ada secara strategical. Nah, kalau secara operasional seperti apa sih gitu? Kita bagaimana kita mengensure standar operating procedure ataupun standar-standar yang sudah kita apply, yang sudah kita tentukan gitu. Misalnya pada saat kita mau membuat sebuah produk gitu kan kita pasti akan punya stepnya nih. Oh, untuk membuat suatu produk dengan output tertentu, kita akan stepnya adalah A, B, C, D, E gitu kan. Yang itu memang sudah kita pikirkan nih efektifnya seperti apa gitu. Itu secara operasional. Tapi secara strategikal itu gimana nih gitu. Secara strategikal kita harus increase competitiveness through continuous improvement and breakthrough innovation gitu. Jadi tetap kita dari segi operation kita harus tetap selalu men-challenge nih, apakah yang kita lakukan ini adalah yang sudah paling efektif? Ataupun apakah yang sudah yang step-step ini apakah ada hal yang baru lagi nggak tidak yang ada di pasaran gitu kan yang bisa kita adopt gitu untuk terkait dengan si proses yang ada di bagian kita nih ataupun yang ada di organisasi kita gitu yang bisnis yang kita jalankan gitu. Nah, itu yang pertama secara strategiknya adalah kita increase competitiveness through continuous improvement and breakthrough innovation. Dan yang kedua adalah kita juga harus melakukan improve quality by reducing variance and increasing targeted mean gitu. Jadi kita harus berusaha untuk memperkecil variasi dari output yang dilakukan. Gitu. Nah, di sini kan bisa teman-teman lihatlah gitu. Kita coba geser nih rata-ratanya gitu ya dari
variasi yang asalnya nih variasinya panjang gitu besar, jadi ya variasinya yang seperti ini jadi yang ke variasi satu, sehingga rata-rata dari si output yang kita lakukan ya mirip-mirip juga gitu. Kan kalau misalnya kita punya bisnis pastinya pengen ada yang namanya konsistensi gitu. Konsistensi baik secara proses maupun secara output. Nah, ini adalah bagaimana sih kita memanage operation kita gitu. Dan ini tidak hanya operation management ini tidak hanya misalnya tidak hanya terkait dengan produksi, tapi semua input yang kita lakukan gitu kan itu harus ada operationnya. Baik misalnya nih nanti teman-teman di bagian finance-nya atau di bagian produksi sudah pasti, di bagian marketing ini terkait dengan operation ini adalah sesuatu hal yang penting yang teman-teman harus notice ataupun harus memiliki concern terkait ini, karena ini akan berhubungan langsung dengan output, di mana output tersebut akan dinikmati atau akan digunakan oleh customer kita gitu. Dan customer itu adalah pastinya sesuatu yang paling utama untuk keberlangsungan bisnis. Oke, ini terkait dengan how to manage the operation management. Nah, selanjutnya di sini ada competitive source of operation management. Jadi ada beberapa strategi yang digunakan yang ada di operation management yang biasanya tidak sebuah organisasi atau perusahaan itu tidak lima-limanya tidak diambil, tapi biasanya mengambil satu dua gitu, maksimum tiga, tapi rata-rata satu atau dua gitu terkait dengan strateginya yang ada di competitive source yang ada di operation management. Secara general ada dibagi 5. Yang pertama adalah price, quality, availability, customization, dan innovation. Nah, kita bahas satu-satu secara singkat ya. Yang pertama adalah price. Jadi di competitive source terkait dengan price atau cost, ini menekankan ada yang namanya bagaimana kita bisa melakukan cost efficient operation. Jadi operation yang seminim mungkin dan yang semurah mungkin. Jadi di sini kalau misalnya base of competition adalah bagaimana kita menciptakan produk yang paling murah di dalam produk kategori tersebut gitu. Contohnya kalau misalnya di dalam kita di dunia airline gitu, di airline di Amerika ada Southwest Airline gitu, ataupun di Asia ada AirAsia gitu, di mana berbeda dengan yang full service airline gitu. Kalau yang namanya AirAsia atau Southwest lah di US gitu, itu kan lebih ke arah bagaimana caranya si landing pesawat itu dari setelah landing sampai dengan take off lagi itu bisa sesimpel mungkin. Mereka menggunakan airline yang sama sehingga biaya maintenance-nya murah gitu. Itu jadi itu bagaimana kita bisa menciptakan si cost yang seefisien mungkin sehingga kita bisa memenangkan pasar itu dari segi harga gitu. Nah, yang kedua adalah dari segi quality. Kalau dari segi quality, bagaimana kita bisa menciptakan produk yang berkualitas mungkin gitu kan. Jadi lebih ke arah produk you can count on gitu, produk yang bisa diandalkan gitu. Jadi, nah kalau teman-teman kan bisa melihat wah gitu. Kadang-kadang kita suka berpikir gitu, kalau bisnis kita harus bikin semurah mungkin gitu. Belum tentu yang murah itu adalah strategi gitu. Bisa jadi kita memang bikin produk mahal ya karena kita buat itu se-eksklusif mungkin gitu. Jadi itu yang kedua adalah bagaimana setelah price itu quality, yang ketiga adalah competitive source-nya adalah availability. Bagaimana kita bisa menciptakan produk kita itu anywhere, anytime gitu. Jadi kita bisa mendapatkan produk itu ya dimanapun dan kapanpun. Gitu. Nah di sini adalah key-nya adalah kita di subdistribution dan SCM gitu. Jadi bagaimana caranya supaya si kita itu bisa produk kita tuh bisa terlihat di mana-mana gitu, terdistribute di mana-mana gitu. Itu availability. Sedangkan customization gitu, itu adalah lebih ke arah bagaimana kita punya produk yang benar-benar customized dengan si maunya konsumen. Jadi memang benar-benar didesain khusus untuk si konsumen tersebut gitu. As simple as kalau misalnya kita lihat ya, yang di customization bisa tukang jahit, ataupun misalnya memang kayak kita beli jas antara yang customization sama yang udah jadi kan udah pasti berbeda banget kan dari segi harga ataupun dari segi dari segi harga maupun dari segi fitnya dengan si orang tersebut ataupun dengan si customer tersebut. Nah yang terakhir adalah dari segi innovation. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah output yang selalu berinovasi gitu, selalu yang memang something new gitu kan. Kalau misalnya dilihat di yang gede misalnya tuh Apple kan, Apple selalu jadi sesuatu yang baru gitu. Yang pertama dia buat dengan iPod-nya gitu kan, terus dengan MacBook-nya gitu. Itu dia selalu berinovate untuk hal yang baru.
Nah, pada saat teman-teman gitu punya bisnis gitu ataupun ya nanti terkait dengan strategi untuk operation management, teman-teman harus pilih mau kemana sih sebenarnya sih arahan teman-teman terkait dengan operation management. Apakah mau mencapai harga yang murah? Apakah mau untuk mendapatkan produk dan kualitas yang oke? Ataukah maunya nih gitu produk itu tuh ada di mana-mana, orang-orang bisa lihat kapanpun gitu. Atau kita bisa melakukan sesuatu customization sehingga produknya itu benar-benar something yang unik yang memang personalized dengan si customer ataupun produk yang memang inovatif yang unik gitu. Nah, di sini teman-teman tidak bisa mendapatkan kelima-limanya, teman-teman harus pilih apa sih competitive source dari bisnis yang teman-teman lakukan gitu. Nah, di sini terkait dengan challenge-nya ya, gitu. Challenge-nya adalah bagaimana sih kita itu mematchingkan gitu dengan strategi yang akan kita pilih dengan si customer kitanya gimana nih gitu. Jadi itu memang mematchingkan antara customer dan strategi itu adalah sesuatu tantangannya. Nah, terus di sini ini ada beberapa yang kalau tadi kan lebih ke arah 5 competitive source-nya. Nah, kalau misalnya terkait dengan ada 3 yang strategi yang populer nih. Ini yang strategi yang populer itu yang biasa digunakan itu ada 3. Yang pertama adalah cost leadership. Tadi cost leadership itu lebih ke price. Bagaimana kita bisa mendapatkan operation yang sangat murah sehingga kita bisa harganya murah dan availability tinggi gitu. Yang kedua adalah differentiation. Differentiation itu adalah kita memiliki pembeda dengan kompetitor kita gitu. Yang ketiga adalah market segmentation. Jadi kalau market segmentation itu adalah kita punya nih customer yang unik yang memang kita mau segmen targetnya memang niche ataupun memang yang udah menjurus banget gitu. Nah, ini adalah 3 strategi yang sangat populer nih di pasaran terkait dengan atau di market terkait dengan si produk market strategis gitu. Oke, nah ini mungkin aku akan sekilas ya gitu kan. Sekilas kalau terkait dengan bagaimana sih production strategi untuk sebuah barang itu ada 4 gitu. Jadi mungkin yang paling familiar pasti yang nomor 1 sama 2 gitu. Jadi ada namanya make to stock sama make to order. Kalau make to stock itu biasanya FMCG seperti Nutrifood itu biasanya make to stock. Jadi kita memang melakukan stok barang dulu sebelum memang ada order dari konsumen gitu. Jadi kita membuat forecasting, oh kita mau ada promo seperti apa gitu kan, terus kapasitas kita gimana gitu. Ya udah kita stokin dulu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tapi juga ada namanya make to order. Kalau make to order itu adalah kita membuat speknya udah jelas nih gitu. Kita ada punya produk A, B, C, D, E. Gitu. Projectnya prosesnya udah jelas, ya udah kita tinggal pada saat ada customer yang order, kita baru melakukan proses produksi. Yang ketiga ada juga namanya configure to order. Jadi kalau configure to order, as simple as misalnya nih kita punya produk es krim gitu ya. Kita punya produk es krimnya itu ada rasanya base-nya adalah es krim cuma vanilla doang, tapi bisa pakai topping A, topping B, topping C, topping D. Jadi kita mengkonfigurasi dulu ada base-nya, baru topping-toppingnya itu topping-topping yang ditambahkan itu namanya configure to order. Kalau engineer to order itu lebih advance lagi. Engineer to order itu adalah jadi teman-teman itu ya produknya tuh belum tahu nih konsumennya mau apa, diskusi dengan konsumen dulu baru ditentuin nih. Oh, mau seperti apa dan gimana itu baru kita membuat si produknya. Nah, terkait dengan ini kalau misalnya di UKM ya gitu, itu kan pasti kebanyakan yang 1 2 3 nih gitu kan. Apakah kita mau nyetok dulu nih ataupun kita nunggu stokan dulu, nunggu order dulu baru nyetok ataupun yang ketiga, configure to order nih. Nah, di sini eh memang pasti ada plus minusnya gitu. Kenapa kita melakukan A, B atau C gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang customer demand-nya itu sangat cepat gitu, itu pasti harusnya sih naik to stock rata-rata gitu. As simple as misalnya nih, kan nggak mungkin nih gitu kita, saya mau minum Nutrisari nih segar-segar panas gitu. Baru aja kita mau Nutrisari tapi kita produksi dulu ya nggak mungkin juga kan. Itu tergantung dari nature dari si produknya tersebut. Tapi kalau misalnya untuk produk-produk yang cukup spesifik itu make to order itu cukup oke juga. Nah, ini menjadi sebuah decision nih untuk teman-teman. Production strategi apa yang dilakukan? Oke.
Ini terkait dengan production strategy for goods. Oke, nah di sini ada namanya NPD funnel. Nah, untuk tetap survive gitu ya, kalau misalnya perusahaan-perusahaan pasti harus melakukan namanya new product development. Jadi NPD itu singkatan dari new product development gitu. Jadi bagaimana sih proses dari penciptaan sebuah produk gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau dari segi gambarnya itu kayak funnel, kayak corong. Di mana di secara NPD funnel itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya bagian idea development gitu. Ini biasanya lebih lebih liar ya, ide-ide udah masuk keluar dulu. Oh, kita mau bikin A, B, C, D, E gitu. Itu nggak apa-apa. Itu namanya idea development. Lalu di sini ada namanya kita konsep development. Dari ide-ide yang banyak itu, kita scoping nih, oh kita mau bikinnya A, B, C, D gitu kan gitu. Kita mulai shapingin lagi nih. Dan kita mulai scoping lagi nih. Apa sih yang sebenarnya akan kita develop gitu. Lalu juga ada namanya konsep to launch. Nah, dari sini kita mulai mendetailkan gitu. Bisnis case-nya seperti apa, proses development dari produk tersebut gimana gitu. Terus juga ada namanya kita melakukan testing dan validasi untuk sebelum produk tersebut diluncurkan. Dan tentunya gitu, setelah produk diluncurkan ada namanya kita melakukan review nih dan improvement dari produk tersebut apakah sudah oke atau belum, ataupun apalagi yang bisa kita improve terkait dengan si produk development yang ada. Oke. Nah, ini salah satu contoh nih untuk yang ada di Nutrifood di perusahaan makanan. Di sini secara runutannya adalah pertama bagaimana kita ideation, bagaimana kita mendapatkan insight dan inovasi terkait dengan si pengembangan produk. Lalu ada namanya konsep development gitu. Kita mencoba nih secara finansialnya dia menguntungkan atau tidak gitu kan. Terus secara projection-nya itu oke atau enggak nih gitu kan si project pengembangan produk tersebut. Lalu ada namanya product and service development gitu. Di sini kita melakukan pengembangan produknya. Kalau kita menyebutnya di research and development gitu, pengembangan produknya. Nah, dalam hal ini gitu kan tentunya gitu sebagai produk makanan gitu, kita harus comply ataupun harus mengikuti standar-standar yang ada di industri makanan. Contohnya, kita ada terkait dengan kehalalan produknya, ada namanya terkait dengan GMP atau Good Manufacturing Practice, terkait dengan bagaimana sih kita memproduksi produk itu dengan standar yang aman. Terus juga ada CPOHB-nya gitu. Kalau misalnya obat-obatan pakai itu ada CPMB-nya gitu, itu dari BPOM-nya gitu. Nah, ini adalah pada saat pengembangan produk itu harus yang namanya si regulasinya harus diperhatikan gitu. Jadi baik regulasi ini baik dari segi konsep, produk ataupun nanti pada saat prototype. Jadi prototype itu sebuah master terkait dengan produk barunya gimana gitu. Nah, di sini di prototype tersebut juga akan diperhatikan nih marketingnya seperti apa, bagaimana kita melakukan strategi penjualannya, bagaimana kita relate terkait dengan financial plan-nya dan juga intellectual property-nya jika memang itu diperlukan. Nah, dari sini kita ada namanya production trial and launch preparation. Lalu di sini ada namanya commercialization and review. Jadi bagaimana kita sudah melakukan komersialisasi terkait dengan produk yang sudah kita develop. Nah, di setiap step ini gitu, tentunya ada banyak nih bisa go or no go gitu. Jadi belum tentu nih pada saat kita konsep development belum tentu dia akan sampai ke tahap ini. Bisa jadi pada saat di sini, pada saat kita udah ke prototype, oh ternyata tidak visible, bisa jadi juga gitu. Tapi itu kan menjadi sebuah bank data untuk selanjutnya, oh itu nanti kita punya project ini bisa belajar apa sih dari situ gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan step-step yang ada di dalam new product development. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke. Nah, di sini terkait dengan si quality gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan operation management dan operation management itu pasti ada kaitannya dengan output gitu. Nah, di sini adalah yang harus diperhatikan adalah kualitas dari si baik itu proses maupun output. Karena di sini kalau secara ini ya, secara definisi gitu. Quality adalah totality of characteristic of an entity that gear on its ability to satisfy stated and implied needs. Jadi kayak
sebuah kemampuan dari karakter sebuah entity gitu yang bisa memuaskan baik itu needs yang memang tersirat maupun tersurat, jadi stated or implied gitu. Nah, di sini ada namanya Kano model gitu ya. Di sini kalau secara eh, customer satisfaction terkait dengan quality, ada yang di bawah, ada yang memang must be, ada yang di later. As simple as gini. Teman-teman misalnya akan datang ke sebuah hotel gitu. Pasti ada yang namanya harus adanya nih. Harus ada misalnya ya hotel ya pasti ya ada tempat untuk tidur, bersih, ada toiletnya gitu. Itu adalah memang sebuah sebuah sesuatu yang memang harus ada gitu. Jadi kalau nggak ada ya itu pasti akan sangat-sangat kecewa. Nah, di sini ada yang tengah-tengahnya performance-nya gitu. Oh, ini berarti performance itu adalah yang ya oke, yang memang harus yang kemampuan dari si eh, produk tersebut ya untuk bisa 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 customer itu satisfy gitu. Tapi itu dalam hal basicnya gitu. Nah, ada juga yang namanya si delighter atau si faktor pemuasnya. Jadi misalnya tadi balik lagi ke hotel, oke, oh ternyata produknya itu adalah misalnya hotel, oh hotelnya datang ternyata yang dibikin delighternya adalah, wah pada saat datang gitu si customernya itu mendapatkan surprise misalnya as simple as uh, customer datang ke hotel pada saat ulang tahun di as simple as kita diberikan coklat, oh selamat ulang tahun ya Pak gitu kan. Itu adalah sesuatu yang namanya delighter gitu. Nah, di sini pada saat kita punya sebuah bisnis gitu, ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan juga nih. Apa sih faktor-faktor apa sih yang menjadi harus adanya nih, must be-nya tuh apa sih gitu. Yang itu adalah faktor-faktor yang memang tidak boleh eh, dihilangkan ataupun tidak boleh harus ada gitu. Tapi juga kita harus define juga nih, pemuas apa atau faktor delighter apa yang bisa membuat customer kita itu menjadi ya berbeda gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya tadi bisa jadi nih antara ada 2 restoran ataupun tiga restoran nih, antara restoran A, B, dan C. Tiga-tiganya itu punya ya makanan yang secara rasa more or less sama gitu. Tapi pasti biasanya itu ada satu restoran yang dia tuh punya delighter gitu, punya sesuatu yang something unik yang eh, orang itu ya lebih puas di restoran A instead of di restoran B atau C gitu. Nah, ini adalah terkait dengan quality. Jadi teman-teman harus coba bisa mendefine ya gitu kan. Jadi faktor delighternya dan faktor yang memang harus adanya gimana gitu. Nah, contohnya ini adalah beberapa eh, represent quality itu apa aja gitu. Misalnya terkait dengan si performance-nya atau konten gitu. Terus kalau misalnya pakaian gitu kan secara estetika itu pasti yang terkait dengan ya pakaian, desain gitu. Terus kalau misalnya quality di dalam safety gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin di kayak Disneyland, di Dufan pasti yang jadi faktor quality adalah selain dari si eh, wahananya menarik juga terkait dengan safety-nya gitu. Nah, ini adalah quality ini adalah sesuatu yang teman-teman harus perhatikan, harus concern gitu kan pada saat kita membuat operation management untuk kita bisa dapat output yang berkualitas sesuai dengan si customer maunya gimana gitu kan. Oke, ini terkait dengan quality. Nah, selanjutnya ini adalah yang biasanya digunakan metode dalam service gitu. Jadi SERVQUAL itu singkatan dari service quality. Nah, ini adalah metode yang sangat-sangat umum gitu untuk kita mendefine sebuah quality. Ini kita bisa bagi menjadi 5. Ada dari segi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy gitu kan. Nah, kita ngambil contoh ya gitu kan. Kita ambil contoh saat ini kan lagi heboh nih gitu terkait dengan tempat swab ataupun tempat tempat swab antigen ataupun swab untuk PCR gitu kan. Nah, kita coba bedah nih dari segi kelima aspek tersebut gitu. Dari segi tangible gitu. Teman-teman datang nih ke tempat swab, tapi si yang apa namanya yang si dokternya ataupun si suster yang melakukan proses swabnya tersebut bajunya tuh kotor, udah gitu di situ banyak sampah gitu. Itu kan pasti akan berpengaruh terkait dengan si
wah ini di apa namanya, oke nggak nih gitu kan secara servisnya. Jadi tangible itu adalah segala sesuatu yang terlihat, terpampang nyata lah gitu. Jadi kalau teman-teman datang ke restoran itu adalah yang bisa terlihat secara kasat mata gitu. Jadi appearance of physical facilities, equipment, personal, and communication materials. Nah, yang kedua adalah reliability gitu. Jadi reliability itu adalah ability to perform promise service dependably and accurately gitu. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan service yang reliable gitu. Jadi service yang memang bisa dipercaya. Jadi kalau misalnya terkait dengan tadi makanan gitu ya, makanan itu adalah yang memang sesuai dengan ya konsisten misalnya dimakan itu konsisten antara waktu dan waktu ya rasanya seperti itu gitu kan sesuai dengan standar. Kalau responsiveness adalah bagaimana kita bisa willing untuk help customer gitu. Jadi lebih ke arah bagaimana kita bisa responsif. Misalnya kalau tadi tempat antigen gitu, oh pada saat ditelepon itu dijawab dengan baik gitu kan, terus kita bisa merespon dengan oke gitu. Terus juga ada namanya assurance gitu. Assurance itu adalah lebih ke arah kemampuan dari si employee gitu kan untuk kita bisa mengkonfi ataupun bisa kita mendapatkan trust dari si customer. Lalu empati itu adalah bagaimana kita bisa menunjukkan care, gitu, menunjukkan kepedulian kita gitu terkait dengan si customer. Nah, ini ada beberapa yang di service quality ini mungkin yang aku beberapa highlight ya. Pertama adalah front and back office. Jadi walaupun misalnya nih kita punya front office yang oke nih, wah ternyata oke banget, tapi back office-nya ataupun terkait di dapurnya itu nggak oke, itu pasti nggak akan jadi tidak akan sinkron. Jadi baik itu di front dan back itu harus punya sinergi untuk menciptakan proses dan output yang cukup oke. Terus juga ada terkait isu terkait dan customization, terutama dalam hal service ya, gitu kan. Jadi service itu kan kita customize antar satu orang dan orang lain dan itu benar-benar ya itu harus dipastikan ya kita bisa serve dengan baik si customer yang ada. Terus yang penting juga adalah untuk saat ini adalah terkait dengan moment of truth. Jadi momen pada saat kita itu bertemu dengan si konsumen kita gitu kan. Ya yang seperti kita tahu ya kita apalagi di saat zaman sosial media saat ini gitu. Jadi once misalnya si customer itu bete gitu kan, itu udah pasti dengan mudahnya gitu. Mereka akan sharing itu di sosial media gitu. Dan itu cukup 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 itu harus kita perhatikan lah gitu terkait dengan si service quality ini. Oke, saya coba go through lagi ya. Oke. Nah di sekarang saya akan coba tadi kan operation management secara gambaran besarnya mungkin udah dapet ya gitu kan. Generalnya nih. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut lagi gitu kan terkait dengan konsep-konsep yang ada. Nah sekarang saya akan lebih detail lagi nih, lebih detail terkait dengan supply chain management. Jadi supply chain management ini akan saya bahas lebih detail di sekitar 30 menit atau 40 menit setelah ini gitu. Terkait dengan supply chain management. Jadi bagaimana sih supply chain dan pertanyaannya adalah supply chain management itu apa sih gitu kan. Jadi kalau dilihat di sini ya, di sini ada konsumen, ada bapak dan anak sedang meminum susu gitu kan. Di sini ada produk Nutrifood, juga ada orang yang lagi makan cake misalnya di sini ya. Nah, jadi si supply chain management itu adalah bagaimana sih gitu kan keterkaitan antara supplier yang sampai dengan si ke final buyer. Jadi kan dalam tadi ya kalau kita lihat lagi ke balik lagi ke yang sebelumnya kan si operation management itu kita itu bagaimana sih kita mengubah dari input ke output. Sedangkan si SCM itu adalah hubungannya nih antara supplier sampai dengan nanti kita nyampe ke final buyer gitu. Di hubungan ini include different activities, people, entities, information, and resources. Jadi itu kita akan membahas interkoneksi antar entity-entity yang ada di dalam kita mendeliver produk itu sampai dengan ke final buyer. Gitu. Nah, tadi ya di sini kalau misalnya kita detailkan lagi tentang supply chain-nya, di sini dari supplier ini kan akan dari supplier itu akan ada namanya proses pembelian gitu. Nah, proses pembelian ini di operation ini itu nanti yang akan mengubah nih
mengubah dari input menjadi output, menjadi produk gitu. Nah, dari operation ini ke customer ada namanya physical distribution management ataupun ada namanya distribusi barang. Nah, jadi kalau misalnya dari supplier ke operation itu namanya inbound logistik. Jadi dari supplier kita sampai dengan ke tempat kita melakukan proses produksi. Itu namanya inbound logistik. Jadi kalau misalnya teman-teman punya misalnya let's say teman-teman memproduksi aromaterapi misalnya kan. Nah, dari supplier misalnya ada bahan baku A, B, C, D, E, itu kita ada proses pembelian, itu namanya inbound logistik. Nah, kalau misalnya dari operation dari tempat kita sampai dengan ke customer, itu namanya itu disebut dengan outbound logistik gitu. Nah, keseruan ini gitu, ini adalah yang dinamakan dengan supply chain management. Jadi hubungan antara dari supplier sampai dengan ke final customer gitu. Nah, di dalam proses supply chain itu kita biasanya membagi ada 2 flow. Ada namanya flow of information, ada juga namanya flow of material. Flow of information itu seperti apa sih gitu. Flow of information itu adalah let's say dari customer dia mengorder ke retailer atau misalnya ke warung gitu misalnya ya. Dari retailer mereka order ke distribution center atau misalnya itu adalah grosir. Dari distribution center itu ataupun ke distributor ada dia akan melakukan order ke manufacturing ataupun ke si produsennya. Nah, manufacturing dia akan melakukan order barang ke supplier. Dari supplier akan order barang lagi ke second tier supplier. Jadi supplier ini kan pasti punya supplier lagi lah. Nah, ini adalah yang namanya si information yang di atas itu adalah flow of information atau terkait dengan si flow dari informasi. Nah, di bawahnya itu adalah flow of materials. Nah, jadi saat ini customer-nya melakukan order, retailer akan kirim. Jadi ini akan berlaku terus-menerus lah ya gitu. Jadi dari atas itu adalah flow of information, sedangkan yang bawah itu adalah flow dari materials atau material atau end goods gitu. Jadi flow of barangnya gimana gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah yang tadi ya. Jadi dari customer order ke retailer ke wholesaler, wholesaler ke distributor ke manufacturer. Bawahnya itu adalah terkait dengan si barangnya. Nah, tadi ya, di sini kan di dalam si supply chain itu ada banyak ya, ada customer, retailer, dan ada banyak pemain yang ada di sana. Tantangannya apa sih gitu kan? Tantangannya adalah kita punya kompleksitas yang cukup kompleks gitu karena di dalamnya itu melibatkan banyak pihak. Di banyak pihak dalam kepentingan berbeda-beda. Terus juga kalau misalnya untuk yang karena banyak perusahaan gitu bisa jadi ada perbedaan bahasa, zona waktu, perbedaan culture gitu antar perusahaan yang ada di dalam supply chain management. Terus juga ada yang namanya challenge lainnya adalah terkait dengan uncertainty atau ketidakpastian gitu. Karena ini di dalam supply chain itu kita pasti tidak ada yang bisa memastikan demand kita ke depan seperti apa. Terus juga ketidakpastian dari sebuah pasokannya ataupun supply-nya gimana nih, lead time-nya belum ada yang pasti, kualitasnya apakah dari supplier kita akan terus konsisten, harganya itu adalah sebuah ketidakpastian yang pasti ada nih di dalam supply chain management. Yang selanjutnya adalah ada uncertainty terkait dengan internal. Apakah misalnya mesin yang kita pakainya ada breakdown, kinerja karyawannya seperti apa, kualitas yang nantinya berubah-ubah gitu kan. Nah, ini adalah tantangan dalam supply chain management. Gitu. Nah, di dalam supply chain management juga dan kualitas ya dan proses gitu ya. Ini adalah ada namanya yang biasa kita sebut dengan 7 ways. Jadi ini adalah waste adalah suatu kegiatan, proses kerja yang tidak memberikan nilai tambah di dalam value stream tertentu. Nah, once teman-teman nih punya bisnis atau punya project nih, ini dalam proses produksinya gitu kan, kita pun harus mendefine nih, ada waste nggak sih yang sebenarnya yang kita lakukan itu tidak memberikan nilai tambah di situ. Kita coba bedah satu-satu ya, 7 waste-nya ini seperti apa. Di sini ada contohnya adalah ada terkait dengan processing.
Processing itu adalah terjadi ketika penambahan proses yang tidak diperlukan itu tidak memberikan nilai tambah kepada konsumen gitu. Misalnya saya gitu kita membuat sebuah packaging gitu. Misalnya kita membuat boneka gitu. Boneka itu gitu kita dari boneka itu kan biasanya dibungkus misalnya sama plastik tuh. Tapi sebelum plastik kita bungkus lagi nih dengan kertas gitu. Padahal konsumen itu sebenarnya tidak ternotis gitu. Dengan kertas itu tidak memberikan value added. Menjadi lebih aman ataupun kuat pada saat pengiriman enggak. Customer juga nggak terlalu oke juga, tidak terlalu tidak membuat sebuah delightful gitu. Itu tidak buat si konsumen juga enggak gitu. Itu namanya sih processing. Jadi ya ngapain juga gitu kita lakukan. Itu juga teman-teman harus bisa mendefine nih gitu kan waste terkait dengan processing. Yang kedua adalah terkait dengan inventory gitu. Nah, inventory ini teman-teman harus coba melihat nih. Misalnya tadi kita mau membuat aromaterapi. Stok, misalnya stok terkait dengan si fragrance-nya kebanyakan atau enggak gitu. Karena tadi kalau misalnya kita punya stok berlebih itu, misalnya bahan baku berlebih, itu kan ada dua yang akan jadi impact-nya. Pertama, yang namanya bahan baku itu pastinya menjadi sebuah uang sebenarnya kan uang teman-teman kan yang harusnya dipakai untuk yang lain tapi dipakai untuk bahan baku yang memang sudah belum kepake. Atau bisa jadi nanti kalau karena kebanyakan ya space-nya teman-teman jadi berkurang ataupun kalau misalnya tidak berlebih dan tidak digunakan bisa jadi bahan bakunya tersebut expired gitu. Itu inventory gitu. Terus kalau yang motion itu adalah terkait dengan kelebihan gerakan waktu dan energi yang digunakan tapi tidak memberikan nilai tambah gitu. Jadi ini lebih ke arah pada saat kita melakukan misalnya saya produksi gitu, kita harus memastikan motion ataupun gerakan antar satu bagian dengan bagian yang lain itu balance gitu sehingga tidak ada waste terkait dengan si gerakan. Terus juga ada namanya idle time. Jadi ini adalah adanya sih proses yang tertunda gitu. Misal teman-teman secara proses ada 5 runutan A, B, C, D, E gitu kan. Nah teman-teman misalnya di proses proses A-nya itu butuh 3 menit, proses B-nya itu 10 menit, proses C-nya prosesnya cuma 1 menit. Sehingga kan pasti di B ini ada karena si C ini menunggu yang B itu akan adanya idle time tersebut. Nah itu harus coba nih teman-teman untuk bisa lihat ini bagaimana kita si proses antara dari A sampai E-nya itu tadi bisa lebih align sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Selanjutnya adalah terkait dengan si transportation gitu. Itu adalah pemindahan komponen dari area satu ke area lain itu sehingga sebenarnya kita pengennya adalah proses produksinya itu adalah nyambung gitu, nyambung dan tidak ada waste terkait dengan bagaimana kita memindahkan komponen dari poin A ke poin B misalnya seperti itu. Nah, terus waste yang harus diperhatikan juga adalah terkait dengan defect. Gitu. Defect itu adalah terkait dengan adanya masalah kualitas dari outputnya gitu. Jadi harus pas ini, oh defect-nya misalnya nih teman-teman dari produksi 100, ternyata 20-nya itu adalah ya barang yang tidak bisa digunakan. Gitu. Nah itu harus coba kita minimize. Apa sih yang harus kita lakukan gitu supaya defect itu bisa dikurangi gitu. Karena kan yang namanya defect kalau misalnya dipakai kan nanti outputnya adalah ya pasti bisa jadi dijual murah ya ataupun dibuang gitu. Nah, waste ini terkait dengan defect tersebut yang harus kita minimize gitu. Selanjutnya, waste yang selanjutnya adalah terkait dengan si overproduction gitu. Jadi kita menghasilkan produk yang melebihi dari permintaan gitu. Jadi terlalu banyak si barang yang kita produksi gitu. Oke. Nah, di sini ada di dalam supply chain ada namanya bullwhip effect gitu. Jadi bullwhip effect itu adalah sebuah fenomena di dalam supply chain di mana demand variability increase. Jadi variability demand itu akan meningkat seiring dengan menjauhnya dari si retailer gitu, si entity tersebut. Mengurangi pencemaran lingkungan serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Oke, sebagai contoh nih, misalnya ini simpelnya nih, ini bisa yang garis warna biru ini adalah demand. Nah, teman-teman bisa lihat ya, demand dari retailer itu lebih rata, sedangkan nanti di manufacturer akan semakin tinggi. Gitu. Simulasinya seperti apa? Nanti bisa saya lihatin. Nah di sini saya bisa lihat nih contoh nih, ada customer demand. Misalnya ini untuk sebuah produk.
Untuk sebuah produk, misalnya di sini ini angka 0 ya, ini 10 dan minus 10 gitu. Jadi misalnya di sini misalnya 10. Saat ada biasanya 10, terus tiba-tiba ada order misalnya sebanyak dari biasa 10 asalnya 15 gitu. Nah, dari sini pastinya retailer dia akan order lebih banyak lagi, akan order lebih banyak lagi. Jadi ini biasanya teman-teman nih punya, misalnya teman-teman jualan kue gitu, jualan kue. Rata-rata teman-teman itu penjualnya adalah 100. Nah, tiba-tiba ada nih order biasanya 100 itu jadi 120. Wah, karena 120, teman-teman pasti akan, wah 120 nih, aku harus order ke retailernya lebih banyak lagi. Teman-teman akan order nih sebagai retailer, aku ordernya deh 130 deh. Kenapa? Karena takutnya ntar kalau misalnya nanti aku datang, aku kurang barang, aku ada order lagi, aku punya spare lagi nih. Oke, retailer kaget nih, biasanya ordernya biasa, terus tiba-tiba naik. Retailer pasti akan naik lagi ke distributor gitu. Nah, distributor, wah ini kok ada ordernya jadi semakin gede, aku harus buffer lagi nih. Manufacturer si produksi atau si manufacturer pasti akan order lebih banyak lagi. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang dinamakan dengan bullwhip effect gitu. Jadi order semakin jauh dari customer, variasi ordernya itu akan semakin tinggi. Nah, ini fenomena ini yang biasanya kita harus cukup mewaspadai ini. Apakah order ini memang order yang memang cukup akan sustain atau memang lebih ke one hit gitu. Karena ini akan menentukan nantinya akan ada nanti bisa pemborosan ataupun waste yang tadi tidak akan berguna lah. Nah, ini terkait ada bullwhip effect, penyebabnya apa sih gitu? Penyebabnya adalah lead time gitu. Tadi misalnya balik lagi ke case yang tadi si toko kue, ini ada order tambahan nih. Wah, kalau gitu karena ada lead time dari retailer ke grosir gitu ya. Aku ada lead time, ya udah aku akan order banyakan deh. Gitu. Itu yang pertama terkait lead time. Yang kedua adalah terkait dengan order batching ataupun misalnya ada minimum ordernya. Wah, karena minimum order ya udah gitu, aku order agak banyakan gitu kan. Terus yang ketiga adalah adanya fluktuasi harga gitu. Jadi kayak misalnya pada saat ada kita memberikan potongan harga gitu kan, demand-nya naik gitu kan. Karena demand-nya naik gitu, kita produksi semakin naik lagi gitu. Padahal si customer demand itu adalah customer yang memang ya karena fluktuasi harga gitu. Pada saat harga normal ya dia tidak akan membeli sebanyak itu. Itu yang harus dilihatin. Dampaknya apa gitu? Dampaknya tadi pertama kita bisa kelebihan inventory gitu. Jadi karena kita over optimis, kita inventory kita jadi lebih banyak gitu. Terus yang kedua adalah problem dengan kualitas gitu. Jadi misalnya teman-teman kapasitasnya cuma 100 karena tiba-tiba ngeras nih, ya udahlah gitu, kita hajar-hajar aja gitu sehingga kualitas dari output kita menjadi tidak optimal. Terus juga adanya meningkatnya biaya bahan baku gitu. Karena supplier teman-teman tidak bisa memenuhi kebutuhan yang mendadak tersebut, teman-teman cari supplier yang lain yang walaupun lebih mahal udah nggak apa-apa deh gitu kan. Asal kita bisa memenuhi demand. Yang bisa jadi demand itu adalah demand yang semu. Low sales gitu. Jadi memang bisa jadi karena kalau yang under terlalu tidak memperhatikan bisa jadi low sales juga. Padahal itu adalah demand yang memang naik, dia terlalu ya udahlah ini mah nggak akan, ya itu bisa jadi low sales juga gitu. Terus juga adanya penyesuaian kapasitas tidak perlu gitu. Wah ini kok tiba-tiba naik, aku beli mesin deh gitu. Padahal bisa jadi belum beli mesin gitu. Bisa jadi dan kita melemburkan aja gitu. Jadi ini adalah dampak-dampak dari bullwhip effect. Nah, cara untuk minimalisasinya apa sih gitu? Ada yang pertama information sharing gitu. Jadi antara satu bagian dengan bagian lain ya kita harus membangun komunikasi seperti apa sih gitu kan. Gitu di market itu seperti apa gitu, penjualannya gimana gitu. Kita satu sama lain harus kita bisa sharing. Terus juga kita harus bisa menurunkan lead time yang di masing-masing proses gitu. Misalnya kita ke supplier kita biasanya lead time 3 hari, yuk kita jadi 1 hari. Sehingga kalau misalnya ada lonjakan ya kita tetap bisa memenuhi itu tanpa harus ada peningkatan pembelian dalam jumlah yang besar gitu misalnya. Terus juga kita coba membalance order kita gitu. Terus terakhir adalah kita coba harga yang lebih stabil. Oke. Tadi itu terkait dengan saya udah bicara terkait dengan 7 ways, terkait dengan bullwhip. Nah, ini aku coba jelasin terkait dengan si supply chain yang ada saat ini. Kalau yang sebelumnya
Supply chain itu kan dari manufacturer, distributor, wholesaler, retailer, sama customer. Ini adalah traditional supply chain gitu. Jadi memang itu adalah sebuah runutan. Tapi gitu, dengan adanya sekarang, dengan adanya e-commerce gitu, itu bisa jadi si supply chain kita sudah jadi berubah. Di sini misalnya nih supplier sell the retailer with a product with wholesale price gitu. Jadi si supplier ini ya udah gitu, kita jual ke retailer misalnya ke e-commerce-nya dengan ataupun ya ke in retailernya dengan harga yang wholesale price gitu. Nah, retailer akan jual ke customer ya dengan harga sesuai dengan harga customer yang di customer inginkan gitu, ataupun yang si retailer inginkan. Nah, tapi yang mengirimkan barangnya itu tidak harus melalui retailer, tapi dari supplier langsung. Jadi ini adalah sebuah perbedaan ya antara tradisional dengan e-commerce. Itu saat ini ya tadi gitu, supplier dia bisa berperan langsung ke retailer dan juga si customer gitu. Jadi tidak secara bisnis model memang akan jadi dengan e-commerce ini akan sedikit lebih berbeda gitu. Oke. Nah, tadi terkait dengan si operation management tentu tidak akan yang tadi kan operation management kan pasti banyak banget ininya ya. Banyak banget di dalamnya tuh ada banyak proses, ada banyak bagian di dalamnya. Nah, di dalam sebuah institusi atau organisasi yang besar gitu, biasanya itu ada namanya ERP, Enterprise Resource Planning gitu. Simpelnya gini sih gitu. Simpelnya adalah dia melakukan pencatatan dari hulu ke hilir terkait dengan bisnis, terkait dengan yang proses mulai dari pencatatan barang masuk, barang keluar, finance, terus budgeting dan segala macam itu dicatat di dalamnya ERP. ERP itu kalau misalnya di dalam mereknya banyak ya, kalau brandnya banyak yang dipakai di perusahaan besar gitu, mulai dari kita ada namanya Oracle, Baan, SAP gitu, itu namanya ERP gitu. Nah, ini kaitannya dengan teman-teman di sini adalah kalau misalnya di UKM ya pasti belum 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 eh, belum cukup lah gitu untuk kita pakai software-software yang memang tadi kayak yang tadi gitu. Cuman yang penting adalah di sini yang saya tekankan adalah terkait dengan pencatatan. Jadi pencatatan dari mulai barang masuk sampai barang keluar dari segi finansialnya itu harus kita catat dengan baik gitu. Dan bisa jadi sebenarnya kan kalau di luaran pun banyak juga nih gitu software-software yang bisa jadi event gratis gitu untuk UKM-UKM supaya kita bisa melakukan pencatatan dengan baik gitu. Kenapa pencatatan itu baik ya? Karena kita harus tahu nih gitu kan, apakah gitu kan antara bahan bakunya apakah itu penentuan harganya sudah cukup oke atau tidak gitu. Dilihat dari harga bahan bakunya, prosesnya seperti apa gitu kan, terus di dalamnya integrasinya gimana gitu. Itu pasti membutuhkan adanya pencatatan. Gitu. Kalau di sini kan, di sini teman-teman lihat ya gitu kan. Kalau di yang gede itu mulai dari financial management-nya, supply chain-nya, sales marketing, HR itu ada tersambung di namanya enterprise resource planning. Oke, ini yang topik yang terakhirnya mungkin terkait dengan saya coba kaitkan terkait dengan warehouse management. Jadi kenapa sih kita membutuhkan adanya inventory gitu kan ya, inventory ataupun ya dari inventory kan pasti harus ada namanya warehouse gitu untuk yang pertama kan menciptakan transportasi ekonomis, gitu kan, mencapai produksi ekonomis gitu, ataupun kita dapat diskon nih dari pembelian dari kuantitas yang banyak dan juga adalah kita anticipate kondisi perubahan pasar seperti adanya fluktuasi permintaan, kompetisi. Gitu. Jadi ini adalah kenapa ataupun reason behind kenapa sih kita harus ada yang namanya inventory dan di inventory itu pasti ada namanya pergudangan. Nah di sini kalau kita detailkan lagi nih gitu kan terkait dengan pergudangan itu yang pertama kita ada namanya proses receiving gitu kan. Proses receiving itu adalah ada namanya proses unloading gitu kan, unloading dari supplier kita, pengecekan quantity dan juga kalau misalnya untuk detail lagi ada namanya load number ataupun kalau tidak adalah kita harus melakukan pengecekan status QC checking. Jadi apakah barang ataupun produk yang masuk dari supplier kita sesuai dengan si standar quality yang memang kita sudah sepakati gitu. Itu yang pertama tahap receiving. Tahap kedua adalah terkait dengan put away and storage gitu. Jadi bagaimana kita menempatkan si storage tersebut gitu. Kalau penentuan lokasi gimana gitu. Movementnya seperti apa, clusteringnya supaya nanti lebih gampang diambilnya gimana gitu. Itu terkait dengan warehouse operation. Yang selanjutnya adalah terkait dengan si order picking dan persiapan pengiriman. Jadi bagaimana kita bisa dari si
dari gudang itu kita bisa membuat ya picking list-nya, pengambilan barangnya seperti apa, routingnya gimana. Oke, nah ini adalah titik kritis nih dalam manajemen pergudangan. Yang pertama adalah inventory accuracy gitu. Jadi bagaimana kita bisa memaintain gitu inventory yang ada sesuai dengan antara data dan fisik itu adanya kesesuaian. Terus juga yang kedua adalah adanya terkait dengan kita harus first in first out gitu ataupun first expired first out gitu. Jadi barang yang ada di situ adalah barang-barang yang memang ya sesuai dengan kita di strategi kita. Apakah kita mau barang yang masuk duluan keluar duluan atau expired duluan keluar duluan gitu. Yang selanjutnya adalah terkait dengan days of inventory. Jadi berapa hari sih kita akan melakukan stok inventory yang ada gitu. Kita berapa hari sih akan mau nyetok barang tersebut gitu. Terus juga bagaimana kita melakukan perencanaan terkait dengan kapasitas yang ada gitu. Terus juga kita bisa memenuhi perfect order fulfillment gitu. Bagaimana kita bisa memenuhi order yang ada secara perfect baik dari segi jumlah ataupun dari segi kuantitinya tepat gitu. Nah, ini mungkin sekedar ini ya, kita juga di saat ini terkait dengan logistik itu sangat dipermudah lah ya gitu. Karena kita udah banyak on demand gitu. Contohnya ada shipper, GoBox gitu kan. Jadi ada terus gudang-gudangnya kita bisa sewa di marketplace juga udah banyak gitu. Ini adalah cuman info saja. Nah, dalam supply chain gitu kan ini juga ada beberapa yang untuk kita mengetahui performance supply chain kita oke atau tidak itu ada dilihat dari dua. Yang pertama adalah bisa dilihat dari sudut pandang customer, itu udah internal. Customer itu adalah pengukuran terkait dengan gimana sih pemenuhan ekspektasi kita kepada konsumen kita. Sedangkan internal adalah pengukuran yang terkait dengan pemenuhan strategi internal perusahaan. Jadi nanti aku coba detailkan antara apa itu perbedaan antara customer dengan yang internal. Nah ini kalau yang bagaimana dengan si customer ya, gitu. Customer pasti pengen ada yang namanya si service level. Gimana pemenuhan order kita kepada konsumen, baik dari segi ketepatan pengiriman kita, ketepatan jumlah yang kita kirimkan, ataupun ketepatan item gitu. Jadi kita harus senantiasa membuat si produk yang kita kirimkan itu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat itemnya gitu kan. Terus juga ada responsiveness gitu, bagaimana kita memiliki lead time pemenuhannya seperti apa. Terus yang selanjutnya adalah flexibility gitu. Flexibility dalam pemenuhan produk gitu. Misalnya ada perubahan kah harus seperti apa. Itu adalah measurement yang terkait dengan reliability, responsiveness sama flexibility adalah pengukuran kita terhadap si customer terhadap kita gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kalau yang internal facing adalah contohnya adalah cost gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengukur cost-cost yang ada di dalam si supply chain ini supaya lebih optimal untuk ya kita bisa memberikan value added ataupun kita bisa memberikan harga yang oke gitu. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan aset gitu. Aset itu adalah jumlah stok yang tersedia dibandingkan dengan penjualan. Tentunya kita pengen ya DOI kita serendah mungkin, tapi kita bisa memenuhi service level dengan sebaik mungkin gitu. Jadi jumlah stok yang ada ya pengennya kan ya ada stok barang keluar gitu kan. Itu pengennya kita tuh. Jadi kita harus bisa punya sebuah stok level yang optimal gitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, itu sekian dari saya terkait pemaparan mengenai operation management dan juga supply chain management. Semoga bisa bermanfaat dan